Pada abad ke-19, konflik internal dan ketertinggalan mulai menggerogoti Kekaisaran Ottoman. By 1900, the Ottoman Empire, land of many races and religions, has lost her ancient tolerances and her world position. Ruled by inept autocrats, ruined by foreign wars and exploited by foreigners, the Turkish Empire continues to exist only because the European nations cannot agree among themselves to dismember her. Perlahan namun pasti, sentimen kemerdekaan dari Ottoman pun mulai tersebar di Timur Tengah, khususnya dari bangsa Arab. The 19th century brought a stirring of ancient memories of nationhood to the Arabs. Men prophesied a free and united Arabia, rid of alien Turkish rule. Di saat yang sama, sebuah gerakan untuk membuat negara di Palestina mulai menyebar. Towards the end of the 19th century, another race was reviving memories of nationhood, the Jews. They had scattered across the globe after the Roman Emperor Titus had captured Jerusalem in AD 70. Now there was a movement to bring the Jewish race home again and build in Palestine a new Jewish state. Keduanya mendapat dukungan dari Inggris. Ironisnya, kaum Zionis dan bangsa Arab berseteru dan memperebutkan Palestina. Pada tahun 1940-an, perseteruan ini meledak menjadi perang. Pada akhir dari perang tersebut, Israel tetap berdiri. Namun Palestina, yang seharusnya merdeka, belum juga terjadi. Lantas, mengapa meski mendapat banyak dukungan, Palestina tidak segera merdeka? Video ini adalah bagian pertama dari sejarah singkat Palestina. Sejak tahun 1800-an, kaum Yahudi Eropa mulai berbondong-bondong pindah ke Palestina. Mereka datang dengan berbagai motif, dari kebutuhan spiritual, melarikan diri dari persekusi, sembari membawa harapan akan negara yang aman bagi kaumnya. Kedatangan mereka masih ditoleransi oleh penduduk setempat. Lagi pula, mereka hanyalah imigran yang gerak-geriknya diawasi oleh pemerintahan Ottoman. Lalu, seorang Yahudi bernama Theodor Herzl memulai sebuah gerakan bernama Zionisme. Tujuan dari gerakan ini sangat sederhana. Sebuah negara Yahudi harus didirikan di Palestina yang dianggap sebagai kampung halaman bangsa Yahudi. Untuk memperkuat gerakannya, kaum Zionis giat berdiplomasi dengan negara-negara Eropa, khususnya Inggris. Salah satu argumentasi yang mereka bawa adalah Palestina adalah tanah tanpa populasi yang signifikan. Bagi masyarakat Arab Palestina, ide ini sangat menjijikkan. Pertama, Palestina masih menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman, dan segala upaya untuk membangun negara tanpa izin dari Ottoman tidak lebih dari menyerang penguasa yang sah. Kedua, sementara diaspora Yahudi tersebar di seluruh dunia, bangsa Arab juga sudah hidup di Palestina selama berabad-abad, bahkan berdampingan dengan sebagian Yahudi. Seharusnya, mereka juga memiliki status sebagai penduduk asli yang berhak memiliki negara sendiri. Maka dari itu, pembentukan negara Yahudi di tanah Palestina harus mendapatkan persetujuan dari mereka. Kaum Zionis tidak berkutik, dan pada tahun 1900-an, perseteruan keduanya menjadi semakin sengit.
Pada akhir dari Perang Dunia Pertama, seluruh Palestina dikuasai oleh Inggris. Kaum Arab Palestina pun semakin giat dalam melobi Inggris demi menghentikan gerakan Zionisme. Sejak tahun 1919, Asosiasi Umat Muslim dan Nasrani Palestina berupaya meyakinkan Eropa untuk menolak deklarasi Balfour yang menjanjikan pembentukan negara Yahudi di dalam Palestina. Mulai dari tahun 1923, partai politik mulai bermunculan, mulai dari Partai Komunis Palestina, Partai Istiqlal, Partai Arab Palestina, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1936, Arab Higher Committee atau AHC dibentuk untuk mewakilkan keresahan bangsa Arab Palestina kepada Inggris. Taktik lain seperti demonstrasi, boikot, dan mogok pun dilakukan terhadap Inggris. Masalahnya, Inggris juga terikat janji terhadap kaum Zionis. Alhasil, Inggris menyarankan agar Palestina dibagi menjadi dua, satu untuk Yahudi, satu untuk Arab. Usulan ini ditolak keras oleh AHC, dan kekerasan antara Yahudi dan Arab pun meningkat. Pada tahun 1937, seorang perwira kelahiran Australia, Louis Yallen Andrews, dibunuh ketika hendak pergi beribadah. Inggris menunjuk AHC sebagai biang dari pembunuhan ini. Dengan cepat, AHC dan partai-partai di Palestina dibubarkan. Anggotanya ditangkap dan dibuang. Dan mereka yang melawan akan dieksekusi. Dan sementara semua ini terjadi, lobi dari kaum Zionis di Eropa, khususnya di Inggris, terus berlangsung. Dan tentu saja, imigrasi kaum Yahudi di Palestina tetap terjadi. Situasi Palestina semakin memburuk. Inggris mulai melarang imigrasi Yahudi untuk menenangkan masyarakat Arab. Namun kini, kelompok teror Yahudi justru bermunculan dan menyerang Inggris. Di saat yang sama, Inggris juga lelah akibat Perang Dunia II. Mandat Inggris di Timur Tengah tidak akan lama lagi, dan hal ini disadari oleh negara-negara Arab. Pada tahun 1944, negara-negara Arab yang sudah merdeka membentuk Liga Arab untuk mewakilkan, melindungi, dan memerdekakan Palestina. Pada 1937, Liga Arab dan Palestina kompak menolak rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membagi Palestina dengan bangsa Yahudi. Mereka menganggap Palestina harus mencakup wilayah Israel juga. Liga Arab pun mempersiapkan perang apabila resolusi tersebut dijalankan. Dan resolusi tersebut dijalankan. The United Nations Special Committee had advocated separate Jewish and Arab states as the uneasy compromise. The plan was accepted by 33 votes to 13. Israel tetap memproklamasikan kemerdekaannya, dan Inggris mulai meninggalkan Palestina. Perang kini tidak terelakkan. First Arab attacks are fierce, and tribal troops make quick work of conquest in Old Jerusalem. Savage assault by attacking Arabs turns the sun-baked city into a broken, burned-out battlefield. Kemenangan Arab seharusnya mudah dicapai. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara persiapan negara Arab dan Israel. Pertama, sementara masing-masing negara Arab memberikan sebagian dari pasukan mereka, Israel terpaksa mengerahkan seluruh masyarakatnya. Pasukan-pasukan Arab pun kurang berkoordinasi satu dengan yang lain. Sementara itu, Perdana Menteri Israel, David Ben-Gurion, meleburkan milisi-milisi Yahudi, yakni Haganah, Irgun, dan Lehi, menjadi satu organisasi dengan garis komando yang jelas, yakni IDF. Bounded on all sides by hostile Arab states, Israel calls its world's newest nationals to arms. With Arab invasion imminent, Haganah troops abandon underground activities to train for open war. Kedua,
Sementara banyak masyarakat sipil Arab Palestina melarikan diri, Ben Gurion melarang kaum Yahudi meninggalkan Israel. Di saat yang sama, imigrasi Yahudi ke Israel dibuka secara besar-besaran. Tak sedikit dari imigran Yahudi Eropa turut bersukarela dalam bertempur. Ketiga, negara Arab sangat yakin bahwa meskipun mereka gagal, perjuangan dapat terus dilanjutkan dari negara mereka tanpa henti. Namun bagi kaum Israel, sudah tidak ada lagi kesempatan kedua. Bagi mereka, perang ini adalah penentuan masa depan mereka. Menjadi bangsa merdeka atau menjadi bangsa buangan selama berabad-abad lagi. Satu-satunya pilihan bagi mereka kini hanyalah bertempur hingga titik darah penghabisan. Jauh dari ekspektasi negara-negara Arab tersebut, pasukan Israel tidak kunjung melarikan diri. Mereka tidak kunjung menyerah, dan tentunya Israel tidak kunjung hancur. Negara-negara Arab tersebut bahkan harus menerima perlawanan sengit dan menerima ribuan pengungsi Palestina. Israel tidak segan-segan menyerang posisi Arab, mengecoh pasukan-pasukan Arab yang kurang berkoordinasi, hingga mengusir penduduk Arab ke negara lain. Desa demi desa, kota demi kota, Israel berhasil menggagalkan upaya pasukan Arab. Israeli columns rolling in from the north take the ancient stronghold to command a strategic area along their lifelines to the southern desert. But the Israeli army has gained a signal victory. Egypt's offensive power has been severely crippled, her Palestine bases isolated, and many of her soldiers captured. In the north, there remained the Lebanese army and the more threatening Syrians. Lebanese refused battle, and by the last day in October, the Syrians had been vanquished. Galilee was firmly in Israeli hands. Alih-alih terpojok, Israel malah memperluas wilayahnya. Satu persatu negara Arab mulai menghentikan serangan. Pada 24 Februari 1949, Mesir menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Israel dan menduduki Gaza. Lalu, Israel dan Lebanon menyetujui gencatan senjata. Diikuti Yordan yang menyetujui gencatan senjata dengan Israel dan menduduki tepi barat. Dan akhirnya, pada 20 Juli 1949, Suriah menandatangani gencatan senjata dengan Israel. Dengan demikian, kemerdekaan Palestina yang dijanjikan negara Arab tersebut tertunda. Operation Magic Carpet, as it was called, airlifted thousands of Yemenite Jews to Israel, the last of them in September 1950. A rescue airlift spans the 600 miles from Baghdad to Tel Aviv to bring to safety 54,000 Jews who face a reported reign of terror in Iraq. Planes running 4 to 6 a day have been getting these refugees out at the rate of 10,000 per month.